Bismillah dari akun Asma Karima. Bismillah Ustaz, saya telah terkena penyakit waswas selama 3 tahun lebih, entah waswas dalam taharah maupun salat. Bagaimanakah cara menyembuhkannya? Karena saya sudah ikhtiar untuk mengabaikan dan membaca Al-Quran, namun tak kunjung hilang. Apakah mesti pindah ke ruqyah? Syukran. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita bermohon kepada Allah dengan mengirimkan doa dan saling mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan rahmat, ketentraman, kedamaian, dan keberkahan. Baik kepada Anda yang bertanya, pun demikian kepada kita semua yang menyimak dan belajar dari pertanyaan yang dimaksudkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketentraman kepada jiwa dan menghilangkan segala jenis was-was yang dibisikkan oleh setan atau para setan yang terkutuk. Baik, setan seperti pernah kita kaji juga dalam beberapa kesempatan, khususnya saat kajian Mira ya. Ada beberapa turunan pembahasan saat masuk kepada pembahasan rukun yang kedua tentang iman kepada malaikat. Lawannya kita bahas bagaimana mempelajari tentang tindak tanduk setan, karakteristik setan. Karena menariknya malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, berbagai karakternya, kemudian juga support kebaikannya, bagaimana kita meneladaninya sampai mendekati karakteristik-karakteristik dan kemuliaan yang melekat pada malaikat itu. Sebaliknya, setan juga disebutkan sebanyak 88 kali dalam Al-Quran, gabungan antara singular dengan bentuk jamaknya. Di sini teman-teman sekalian, ada yang menarik bahwa dari karakteristik setan yang sering ditampilkan dalam menggoda kita, memberikan was-was dalam kehidupan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada 9 jenis setan yang dipopulerkan oleh para ulama, dan terkait dengan pertanyaan Anda ini, ada yang dikenal dengan nama walhan. Walhan sering juga dikenal dengan setan pembisik atau pemberi was-was dalam wudhu khususnya, atau segala yang bergantung kepada air sehingga dia memberikan bisikan-bisikan yang berpotensi bagi para manusia menghambur-hamburkan atau boros dalam menggunakan air. Dalam bahasa Arabnya itu tabdzir, orangnya disebut dengan mubadzir. Karena itulah orang-orang yang mubadzir menggunakan sesuatu yang sia-sia atau banyak menggunakan sesuatu yang tidak bermanfaat, yaitu disebut dengan orang-orang mubadzir. Dan menariknya Al-Quran menyifati orang-orang mubadzir ini dengan sifat teman karibnya setan atau dekat dengan setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan para mubadzir itu orang yang menyia-nyiakan sesuatu, itu disebut oleh Al-Quran adalah sebagai kawan-kawannya atau dekat dengan bisikan-bisikan setan atau memenuhi godaan-godaan setan. Dalam wudhu ini, terkadang setan memberikan was-was ya kepada kita yang berwudhu supaya lupa dalam keadaan berapa kali kita sudah membasuh. Kemudian bahkan ada orang yang sudah berwudhu bahkan diberikan was-was sehingga lupa bahwa dia telah berwudhu, sehingga berwudhu lagi, dan puncaknya adalah tidak mampu berhemat dalam menggunakan air atau boros dalam menggunakan air wudhu. Nah, bagaimana solusinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama memberikan kepada kita satu ajaran, satu petunjuk di Quran surah ke-23. Silahkan dicek ya, Al-Mu'minun di ayat ke-97 sampai dengan 98. Ya, di situ kita diajarkan bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala ingin mengerjakan sesuatu, terutama khususnya ketika ada was-was yang dirasakan. Ya, qala, kemudian hamba itu bermohon berkata pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, mohon lindungi aku ya Allah, kan, dari berbagai keburukan yang ditimbulkan oleh setan, dan aku bermohon perlindungan kepadamu ya Allah, ya, supaya mereka tidak hadir di sekitaranku. Aku mohon perlindunganmu ya Allah dari kehadiran mereka yang ingin memberikan was-was. Jadi yang pertama adabnya adalah berlindung dulu kepada Allah dengan segenap keyakinan. Jadi kalau berlindung tuh jangan cuma dibaca di lisan, ya, tapi dikuatkan dengan iman kita, difokuskan dengan pikiran kita, sehingga apa yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terasa dalam jiwa. Nah, bedanya apa? Bedanya orang yang bermohon kepada Allah dengan segenap jiwanya itu akan memiliki getaran dalam kolbunya. Getaran inilah yang menggerakkan kepada bagian tubuh kita untuk merasakan kehusyuan, sehingga dari situ timbul motivasi. Ya, motivasi kuat untuk mempertahankan kebaikan dan juga pada saat yang bersamaan mencegah berbagai keburukan, termasuk melawan bisikan-bisikan setan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita menghadirkan satu semangat keyakinan yang utuh
terhadap sesuatu yang telah dikerjakan. Kaidah usul fikihnya berbunyi al-yaqinu la yuzanu bisyak. Jadi kalau sedang misalnya sudah berwudu, selesai wudu, kemudian ada was-was tadi batal atau enggak, ambil yang paling yakin dan putuskan pada saat itu. Ya, begitu Anda meyakini wudu, ya, saya masih suci, sudah tepikan berbagai macam hal-hal yang kira-kira bisa merusak keyakinan Anda, kecuali kalau ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa wudunya batal misalnya, maka silahkan diulang kembali. Dan yang ketiga, mempelajari tentang makna, ya, apa yang dikerjakan. Jadi dari mulai wudu, apalagi tadi disebutkan sholat juga, maka diisyaratkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, juga tentunya bimbingan dari Nabi SAW, supaya kita mempelajari, ya, baik dari bacaan-bacaan ataupun juga gerakan-gerakan, kaifiyat, tata cara wudu ataupun sholat. Sehingga ketika kita mengerjakan wudu sampai dengan ke sholat, lisan mengucapkan, pikiran bisa menerjemahkan, hati bisa merasakan, memaknai, karena paham apa yang diucapkan itu. Nah, dengan memahami itu, pikiran kita tidak sibuk merenungkan yang lain atau mengikuti was-was setan, ya, tapi lebih menerjemahkan apa yang kita bacakan. Misalnya Allahu Akbar, lisan mengucap Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi, ya Allah, aku berikrar Engkau yang Maha Agung, Maha Besar, mohon ampun kalau selama ini ada sifat-sifat yang kurang baik, merasa hebat, merasa tinggi, merasa besar dibanding orang lain. Lalu muncul kemudian kepasrahan diri kita kepada Allah dengan mengatakan, misalnya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Atau kita bacakan misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya hadis. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk mengusir was-was syaitan itu, maka pertama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan yang dimaksudkan, yang standarnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau kita bisa gunakan yang di surah Al-Mu'minun tadi, ayat 97 sampai 98. Rabbi inni atau Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Atau kita bisa bacakan misalnya surah-surah tentang perlindungan, bisa bacakan Al-Falaq, bisa bacakan An-Nas misalnya, dan spesifik di An-Nas itu kan ada ayat yang memohon perlindungan kepada Allah dari was-was syaitan secara langsung, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang kedua, mohonkan perlindungan itu dengan segenap jiwa kita, segenap keyakinan kita. Jadi jangan sampai cuma lisannya yang bermohon tapi hatinya tidak mengikuti itu. Maka kuatkan dengan keyakinan pada jiwa sehingga apa yang kita mohonkan terasa getarannya pada seluruh bagian tubuh kita. Yang ketiga, ambil yang yakin apa yang kita kerjakan dan lupakan yang diragukan itu, segera tepikan, hilangkan, sehingga dengan pertahanan yang kuat ini, dengan meyakini sesuatu, aspek-aspek yang diragukan akan cepat terhindar dari apa yang sedang kita rasakan. Dan terakhir, berusaha untuk mempelajari dengan baik kaifiyat, tata cara, baik bacaan ataupun gerakan, baik dalam wudu ataupun salat, sehingga apa yang kita kerjakan, bacakan dalam lisan, lakukan dengan anggota tubuh kita, diiringi juga dengan pikiran kita yang mengikuti bacaan itu dengan menerjemahkan, hati kita yang mengikuti bacaan dan pikiran dengan merasakan. Disitulah kemudian inti kekhusyuan akan tiba. Saya kira itu yang bisa disampaikan kepada saudari kita yang tadi bertanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan sedikit pencerahan dan bisa dipraktekkan dan menghilangkan was-was yang sedang dirasakan. Demikian saudariku Asma Karimah, semoga Allah menghilangkan was-wasnya dan mengembalikan kepada ketenangan jiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.